kelas yang Senin, jadi ini kurang lebih gambaran materinya. Lalu jadi nanti ada di pendahuluan, terus habis itu ada di entalpi pembentukan dan entalpi reaksi. Eh, untuk yang minggu depan itu kemungkinan yang Senin akan kosong nanti apa karena tanggal merah atau itu tanggal 1. Jadi untuk pengganti atau eh, mekanismenya nanti kita akan diskusikan kemudian. Dan 4 pertemuan sisanya itu kurang lebih hanya membahas tentang kesetimbangan, meliputi reaksi reversibel, konstanta kesetimbangan, asam basa, dan reaksi asam basa. Setelah itu nanti UAS. Dan untuk UAS soalnya hanya akan ada dari saya berarti, jadi apa namanya dari Pak Robi dan juga Pak Ferry udah selesai sebelum UTS. Ini terus untuk langsung aja kita ke materi perubahan entalpinya. Jadi mirip dengan yang kita punya di kimia fisika di suatu reaksi. Jadi ketika ada reaksi kimia itu pasti akan berhubungan dengan perubahan energi. Nah, perubahan energi itu bisa terjadi dalam beberapa bentuk. Di dalamnya termasuk eh, heat atau temperatur, perubahan panas, lalu juga cahaya juga bisa, suara dan elektrik, energi elektrik. Eh, di perubahan entalpi atau di dalam proses perubahan tersebut itu ada dua jenis yaitu eksotermik dan endotermik. Untuk yang eksotermik ini reaksi kimia akan melepaskan energi terhadap lingkungan, jadi akan terasa panas kalau kita sebagai lingkungannya. Di sana ada contohnya adalah pembakaran dari bahan bakar, terus oksidasi karbohidrat di dalam tubuh, lalu juga reaksi air dengan kalsium oksida itu juga akan berbuih dan juga terasa hangat kalau dipegang. Lalu ada reaksi endotermik, ini adalah reaksi kimia yang sifatnya menyerap energi dari lingkungannya, sehingga biasanya temperaturnya lebih rendah. Contohnya adalah dekomposisi dari batu gamping, dari pemanasan, jadi dia membutuhkan panas dari lingkungan, thermal ditambahkan. Lalu ada juga fotosintesis, yaitu energi disuplai dari cahaya matahari, jadi energi ditambahkan. Lalu juga untuk pelarutan apa namanya garam amonium di dalam air juga akan lebih efektif apabila ada temperatur energi ditambahkan tadi di kinetik atau ditambahkan panasnya. Ini beberapa contoh untuk reaksi baik eksotermik maupun endotermik, jadi pembakaran magnesium di satu reaktan, apa namanya, ini reaksinya endotermik karena energi ditambahkan, lalu kristalisasi dari Cu3s. Ini dari saturated solution, ini eksotermik, apa namanya, dia endotermik. Lalu thermal dekomposisi itu sama semuanya. Dan fermentasi glukosa itu eksotermik, evaporasi air itu apa namanya endotermik karena perlu ditambahkan temperatur. Kurang lebih konsep untuk eksotermik dan endotermik harusnya udah lebih jelas ya. Nah, di perubahan entalpi ini ada yang disebut dengan entalpi profil diagram. Ini sebenarnya menggambarkan tahapan perubahan entalpi pada suatu reaksi. Dan entalpi atau H, simbolnya itu total energi yang berhubungan pada saat material bereaksi. Entalpi itu tidak bisa diukur, tetapi tapi perubahannya itu yang akhirnya bisa diukur dengan menghitung setidaknya seperti eh, panas entah yang dikeluarkan atau yang ditambahkan itu bisa digunakan untuk mengukur perubahan entalpinya. Dan perubahan entalpi itu hasil dari entalpi produk
dikurangi dari entalpi reaktannya. Nah, apa namanya, entalpi profil diagram ini kurang lebih, sumbu X itu biasanya menggambarkan, reaction pathway-nya, dan sumbu Y itu adalah perubahan entalpinya atau perbedaan entalpi dari reaktan dan entalpi dari produk. Untuk yang kiri ini, apa namanya, eee, reaksi pembakaran gas metan, ini reaksi eksotermik ya, CH4 gas ditambah 2O2 itu akan memberikan panas dan dia sifatnya endotermik. Maka perubahan reaktannya, itu delta H reaktannya, entalpi reaktan itu akan lebih tinggi daripada entalpi produk, sehingga di sana kita punya nilai delta H itu negatif. Ini tipikal reaksi endotermik. Sedangkan yang di kanan, ini dekomposisi limestone ya, menjadi apa namanya, kalsium oxide dan gas CO2. Ini adalah reaksi apa, endotermik. Kalau yang kiri ini tadi eksotermik, yang kanan ini endotermik, maka kita akan punya apa namanya, delta H reaktannya itu adalah positif plus 572. Ini dari reaktan menjadi produk. Itu entalpi profil diagram dan disebut juga sebagai reaction pathway diagram untuk menunjukkan perubahan entalpi. Sedangkan di standar entalpi itu juga mengikuti apa namanya, angka standarnya. Jadi tekanan ada 10⁵ Pascal atau 100 kilopascal. Ini normal atmospheric pressure, kondisi standar, lalu temperatur ada di 298 atau 25 derajat Celcius, temperatur ruang. Kalau atau 298 Kelvin, ini juga angka kondisi standar, dan substance di dalam reaksi di dalam normal physical state-nya, entah di dalam bentuk solid, liquid, atau gas pada kondisi standar. Nah, reaction pada kondisi standar itu biasanya delta H-nya diberi simbol seperti omega ini. Nantinya, untuk beberapa kondisi formasi itu juga memiliki abreviasi yang berbeda. Jadi kalau entalpi pembentukan itu akan eh, ada simbol F-nya di sini, combustion C, netralisasi N, solution sol, atomization AT, hidrasi H itu ini baratnya gimmick tambahan. Lalu untuk perubahan entalpi itu juga bisa diukur, dia bisa menggunakan kalorimeter. Di sini menggunakan reaktan yang diketahui yang diketahui jumlahnya, dan menggunakan liquid yang diketahui volumenya. Jadi dua parameter yang diketahui. Lalu termometer sebaiknya itu cukup akurat, bisa sampai 0,1 atau 0,2 derajat Celcius. Nah, nantinya kalorimetri ini akan membutuhkan hal tersebut karena apa namanya, dia berpatokan pada kemampuan atau yang disebut dengan specific heat ya, specific heat capacity atau C dari liquid, yang mana kalau air itu angkanya adalah 4,18 Joule per gram per derajat Celcius. Nah, angka ini agak lebih bisa didekati kalau kita bisa punya termometer yang akurat sampai 0,1 atau 0,2 derajat Celcius. Setidaknya masih masuk mencakup angka spesifik dari air. Nanti pada saat ada proses pemanasan dan ada perubahan entalpi, maka itu bisa dihitung dari delta H sama dengan minus M masanya, terus ada spesifik heat dan dari perubahan temperatur yang ditambahkan. Nanti kita bisa mendapatkan angka perubahan entalpinya. Dan perubahan entalpi ini juga masih sama, dia mengikuti hukum Hess tentang kekekalan energi atau energi konservasi. Di sini energi itu tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dihancurkan, jadi dia hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu hukum pertama termodinamika, sehingga entalpi ini bisa berubah langsung seperti misalnya reaksinya A plus B menjadi C.
Ini bisa menggunakan direct route, langsung A plus B jadi C, atau dia menggunakan indirect route, menjadi F plus G dulu, baru F plus G jadi C, atau menjadi X, X jadi Y plus Z, semuanya jadi C. Tapi nanti di ujung akhirnya, seluruh perubahan entalpinya itu akan sama. Jadi ada perubahan apa namanya perubahan entalpi pada reaksi dari perubahan entalpi pada pembentukan. Jadi kita bisa menggunakan perubahan entalpi dari pembentukan suatu reaktan dan produk untuk menghitung perubahan entalpi dari suatu reaksi. Untuk prosesnya itu bisa mengikuti apa namanya mengikuti alur yang langsung, jadi dari reaktan menjadi produk. Ini adalah two stage, one stage di sini direct, atau menggunakan elemennya dulu untuk menjadi reaktan, nanti menjadi produk. Ini adalah indirect route. Dan ini kalau menggunakan hukum Hess, maka persamaannya untuk delta H2, misalnya delta H2 itu adalah reaksi dari elemen menjadi produk, itu akan sama dengan total dari delta H1 ditambah delta H reaksi. Reaksi dari reaktan menjadi produk. Dan delta H reaktan itu maka bisa menjadi fungsi dari delta H pembentukan dari produk dari elemennya, dan delta H atau perubahan entalpi dari pembentukan reaktan dari unsur awalnya. Ini hal yang sama. Jadi lalu ini ada sedikit proses, misalnya ini contoh di sini adalah menghitung perubahan entalpi dari proses hidrasi dari garam yang anhidrus. Garam yang anhidrus di sini kita ambil contohnya adalah Na2S2O3. Di sini ini adalah garam yang anhidrus. Eh, Lalu apa namanya? Dia itu bisa mengandung molekul air yang eh, terikat atau mengelilingi ion Na2S2O3 plus 5H2O-nya ini. Tapi akan agak sulit untuk menghitung entalpinya. Maka entalpi perubahan dari anhydrous salt menjadi hydrated salt itu bisa digunakan menggunakan tahapan ini. Jadi kalau kita punya anhydrous salt di sini, A2S2O3 plus 5H2O sebagai liquidnya, nanti akan menjadi hydrated salt. Di sini Na2S2O3 5H2O, ini sudah hydrated salt. Tapi itu juga bisa diambil menggunakan apa namanya dilute aqueous solution dari salt tersebut, dari garam tersebut pada fase aqueousnya. Ini apa namanya proses yang tipis sekali antara hydrated sampai menjadi aqueous saltnya. Nah, ini bisa menggunakan reaksi apa namanya perubahan entalpi pembentukan dari garam yang di solution di anhydrous salt ini. Eh, Delta H1 yang nilainya minus 7,6 misalnya, dan delta H2 yang nilainya plus 47,4 kilojoule per mol. Ini semua kan berdata pembentukan aja. Terus untuk proses hidrasinya, maka yang kita punya adalah menggunakan diagram alurnya, maka proses delta H1 yang direct reaction ini, itu adalah hasil dari proses delta perubahan entalpi hydration, dan proses hidrasi dan perubahan entalpi H2. Maka persamaannya kan seperti ini, delta H1 sama dengan delta H hydration dan delta H2. Delta H1-nya sekian, delta H hydration-nya bisa diketahui. Maka reaksi hidrasi ini reaksinya adalah endotermik karena kita punya nilai yang negatif. Lalu selain dari reaksi tersebut, kita juga ada uh, perubahan entalpi yang berhubungan dengan energi ikatan. Ketika kita punya suatu molekul atau kita punya suatu senyawa, mereka tersusun dari ikatan antar unsur, dan ikatan antar unsur itu memiliki energi yang perlu diperhitungkan di dalam perubahan entalpi. Nah, entalpi yang berhubungan dengan energi ikatan tersebut itu kurang lebih
hanya dipengaruhi oleh dua, yaitu pemutusan ikatan atau pembentukan ikatan. Jadi breaking and forming of bonds. Jadi yang dicari cuma dua ini. Nanti yang perlu diketahui adalah eh, stoikiometri reaksi yang akan dihitung di dalam yang akan dihitung untuk menghitung perubahan entalpinya. Nah, untuk memutus ikatan itu diperlukan energi, dan energi ini diperlukan untuk me, mengatasi uh, daya tarik menarik antar satu atom dengan atom yang lain, dan ini karena dia memerlukan energi maka dia sifatnya endotermik. Sedangkan ketika ikatan itu akan terbentuk, maka yang akan kita punya adalah eksotermik, karena pada saat membentuk ikatan itu atom tersebut akan mengeluarkan energi atau energi rilis. Maka nanti yang diambil di sini minimum energi yang diperlukan untuk memutus ikatan tersebut, itulah yang disebut sebagai energi aktivasi. Nah, jumlah energi yang diperlukan untuk memutus suatu ikatan kovalen yang spesifik itu akan disebut dengan bond dissociation energy atau bond energy atau bond enthalpy. Itu simbolnya E. Ini sebagai contoh, jadi Br2 sebagai gas itu bisa diputus ikatannya menjadi 2Br, dan ini masih gas. Dan ini energi bondnya itu adalah plus 193 kilojoule per mol. Dan O2 itu juga bisa dipisahkan menjadi 2O. Itu dengan energi bond plus 498 kilojoule per mol. Ini bond energi nilainya pasti positif ya, karena dia digunakan untuk memberikan gambaran energi yang diperlukan untuk memutus ikatan atau lebih memutus ikatan atom tersebut. Nah, untuk bond binding, maka untuk mengikatnya itu nilainya akan negatif karena dia akan energi rilis. Jadi dari 2O menjadi O2 itu minus 498, hanya dibolak-balik aja. Jadi kalau kita punya reaction pathway seperti ini, C plus 4H plus 4O, ini kita punya bond breaking, maka energinya harus ditambahkan biar lebih tinggi. Tapi kalau energinya dirilis, maka OCO ini bisa berubah berikatan menjadi CO2, ini energinya rilis. Kalau yang bond breaking ini energinya diperlukan. Nah, ini kalau bond forming ini juga bisa 2O misalnya, itu juga bisa itu reaksinya eksotermik atau posisinya negatif. Nah, untuk bond entalpi tadi itu bisa digunakan untuk menghitung perubahan entalpi dari reaksi yang tidak bisa diukur secara langsung. Jadi misalnya kita punya pembentukan 2NH3 dari N2 gas dan 3H2 gas. Jadi 2NH3 reversible. Dan di sini kita menghitung dua hal. Yang pertama bonds broken-nya itu perlu berapa? Jadi delta H1. Di sini ada satu satu buah N2 ini dikatannya 3, maka nilainya 1 kali 945. Ini adalah reaksi bond entalpi. Lalu yang berikutnya 3H2, karena dia ada 3, hanya 2, satu ikatan, 3 kali 4, 36. Ini bond entalpi dari 3H2. Dan ini untuk bond form, untuk menghasilkan ikatan antara N dengan H, diketahui angkanya 391 di sini ya. Karena jumlahnya ada 6 ikatan N dengan H. Itu kita mengkalikan 391 dengan 6, jadi kita punya total, maka delta perubahan entalpi dari reaksinya itu adalah total dari bonds broken dan bond formnya ini kurang lebih minus 93 kilojoule per mol, jadi masih rilis.
Itu contoh terakhir untuk yang bond reaksi. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan materi untuk entalpi dari perubahan dan pembentukan udah semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ini masih pada di ruang kalau saya cuman perlu kepastiannya. Ada yang mau ditanyain, Kak? Belum, Pak. Nah, oke. Oke, kalau kayak gitu saya terima kasih. Kelasnya diakhiri. Selamat siang. Siang, Pak. Terima Siang, kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Selamat kasih, siang, Pak. Pak. Terima kasih.